Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita dengan baik, dan kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga oleh anugerah-Mu kami kuat, kami sehat, dan sama-sama berkumpul di hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon kiranya berkat dan kasih karunia, urapan khusus dari Roh Kudus turun atas kami semua, menyertai seluruh jemaat-Mu, bahkan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara-perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan untuk kita, dan saudara-saudara yang memperhatikan dengan baik, saudara pasti diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats yang kita baca tadi, saya memberikan tema kepada kita, yaitu doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes baru saja dilepaskan dari penjara. Karena sebelumnya mereka sedang berada di bait Allah tatkala peristiwa penyembuhan orang lumpuh itu yang menggemparkan orang di dalam bait Allah akhirnya membuat tokoh-tokoh agama, para alim ulama, Farisi dan kepala imam berusaha menangkap Petrus dan Yohanes. Dan pada malam itu mereka dalam tahanan, saudara-saudara. Tapi oleh anugerah Tuhan, sesudah itu mereka dilepaskan. Dan setelah mereka dilepaskan, Petrus dan Yohanes kembali bertemu dengan jemaat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa mereka ditangkap?
Karena satu persoalan, yaitu dia memberitakan nama Yesus. Dan nama Yesus itulah yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan dia sembuh. Dan menjadi pokok persoalan bagi tokoh-tokoh agama Yahudi, imam-imam kepala, bahkan dikatakan mahkamah agama bersidang hanya untuk kasus dan persoalan itu. Setelah mereka bertemu dengan jemaat kembali, Petrus menceritakan apa yang dialami dan apa yang diputuskan di dalam tahanan, bahkan dalam persidangan itu, saudara-saudara. Mereka menjelaskan bahwa kita tidak boleh lagi bebas untuk berbicara tentang Yesus. Tidak boleh lagi bebas kita berbicara tentang nama Allah. Tidak bebas lagi kita berbicara dan bersaksi tentang nama Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dan kita sedang dalam ancaman. Dan yang memberikan ancaman ini adalah tokoh-tokoh agama yang memang berkompeten untuk mengurus masalah-masalah keagamaan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mendengarkan berita dan kondisi seperti itu, jemaat dengan serempak berdoa, dikatakan berserulah mereka di dalam ayat 24. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, menyampaikan masalah, situasi, kondisi yang semakin tidak kondusif bagi kehidupan jemaat, bagi kehidupan rasul-rasul, dan bagi perkembangan gereja pada waktu itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang penuh kuasa. Ini doa yang lahir dari hati yang tulus, lahir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Doa yang betul-betul dilaksanakan dengan penuh kesadaran yang tinggi. Karena itulah jalan terbaik di mana mereka menghadapi masalah dan tantangan yang begitu berat yang ada di depan mereka. Jadi kita melihat begitu luar biasa jemaat, saudara-saudara. Doa yang kalau boleh dikatakan ini konser doa terbesar sepanjang sejarah perkembangan gereja. Karena biasanya doa itu harus disebarkan buletin dulu, disebarkan informasi dulu, dipublikasikan supaya orang datang berdoa. Tetapi ini tidak. Serempak ribuan orang datang berdoa. Semua orang percaya di Yerusalem saling memberikan informasi dan mereka bersatu berdoa, saudara. Nah, yang pertama kita lihat apa yang melandasi doa mereka. Sebagai landasan pertama adalah mereka berdoa dengan penuh keyakinan. Keyakinan bahwa Allah berkuasa. Nama Allah yang mereka sembah dan mereka beritakan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Segala kuasa ada di tangan Allah. Itu sebabnya cara mereka adalah cara yang paling tepat. Mereka datang memohon pertolongan, menyampaikan persoalan, datang kepada Allah. Karena mereka yakin bahwa Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi dan berkuasa untuk memelihara mereka, saudara. Yang berikut juga bahwa mereka yakin bahwa firman Allah, janji-janji Allah sedang digenapi. Dan walaupun ada tantangan, ada masalah yang dihadapi, mereka akan tetap mendapatkan perlindungan yang utuh daripada Tuhan. Itu landasan doa mereka. Yang kedua, di dalam doa mereka, mereka berdoa dengan pokok-pokok doa atau kebutuhan yang relevan. Jadi doa-doa mereka itu adalah pokok doa yang sangat relevan. Doa yang tidak mengada-ada. Tapi adalah doa yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jemaat, saudara-saudara. Ia diminta, kita lihat dalam ayat 29-30, yang mereka minta, bukan mereka minta supaya musuh-musuh Yesus itu segera dimatiin atau segera dihancurkan. Tidak. Mereka tidak meminta supaya mereka diberikan kekayaan, diberikan kesejahteraan finansial dan sebagainya. Walaupun itu perlu. Tapi mereka berdoa yang saya katakan tadi, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang nyata adalah mereka berdoa memohon keberanian.
Memohon keberanian, kekuatan daripada Tuhan untuk hidup beriman dan hidup untuk bersaksi memberitakan tentang nama Yesus, saudara-saudara. Mengapa? Sebab kalau mereka sudah ragu, mereka sudah goyang, tidak akan bisa mampu bertahan dan mampu bekerja secara maksimal. Seorang prajurit, kalau mentalnya sudah rontok, mentalnya sudah mulai goyang, tidak akan mungkin dia berhasil dalam pertempuran. Tapi seorang prajurit yang semangatnya, tingkat keberaniannya masih tinggi, orang itu bagaimanapun juga dia akan mampu berjuang habis-habisan, saudara. Itu sebabnya keberanian diperlukan, keyakinan diperlukan, kekuatan, keteguhan iman diperlukan, saudara. Karena dengan sikap keberanian, maka apapun yang ada di depan, tantangan yang datang bertubi-tubi tidak akan menjadi persoalan bagi rasul-rasul dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang diberi mandat untuk berbicara tentang nama Yesus. Itu pokok pertama yang mereka minta. Minta keberanian. Selain keberanian, di sana juga mereka minta supaya ada kesembuhan ilahi. Dan memang kesembuhan ilahi sudah terjadi. Orang lumpuh kurang lebih 40 tahun disembuhkan dengan nama Yesus. Tapi memang masih diperlukan dalam rangka pekabaran Injil, sangat relevan untuk meminta adanya mujizat, kesembuhan ilahi. Karena memang itu dibutuhkan untuk meneguhkan pemberitaan Injil, menguatkan berita yang disampaikan. Ya memang seringkali kita saksikan, bahkan mungkin pernah kita ikut, bahwa ada konser, ada kebangunan rohani dengan tema kesembuhan ilahi. Jadi orang dari berbagai sudut kota diundang untuk datang berduyun-duyun untuk meminta kesembuhan. Ya puji Tuhan kalau betul-betul disembuhkan. Tetapi kebanyakan mereka disembuhkan hanya dengan sugesti. Setelah didoakan beramai-ramai di podium, dia sembuh, dia berjalan. Tapi besok lusa dia kambuh lagi. Karena itu bukan kesembuhan ilahi yang sejati, saudara. Mereka membutuhkan kesembuhan ilahi. Karena itu dibutuhkan di dalam pelayanan. Kenapa? Karena pekabaran Injil atau berita Injil itu holistik. Tidak hanya masalah rohani yang diurus, tetapi masalah fisik, masalah badani itu dibutuhkan soal kesembuhan. Jadi dalam berita Injil itu utuh. Tidak hanya rohani, tetapi juga keperluan jasmani, termasuk kesembuhan badani. Dan kita percaya bahwa segala penyakit dapat ditanggung dan disembuhkan oleh Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, itu kata firman Tuhan. Jadi mereka butuh adanya kesembuhan ilahi. Dan juga mereka butuh tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib selain daripada kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang terjadi di luar kemampuan manusia, yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk meneguhkan keyakinan dan kekuatan umat percaya. Contohnya, suatu saat murid-murid sedang ditahan, pintu dikunci dengan begitu rapat dan berlapis, tapi mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, di mana malaikat turun dan membuka gembok-gembok pintu-pintu berlapis itu dengan satpam yang berlapis-lapis. Mereka keluar, rasul-rasul keluar tanpa diketahui. Itu kita lihat pada pasal berikut, saudara. Itu tanda ajaib. Di mana prajurit heran, kok kenapa bisa keluar padahal kami standby di sini 24 jam. Kenapa bisa keluar pintu-pintu penjara begitu kuat, begitu rapat, tetapi bisa mereka tembus. Ada apa? Itulah mujizat atau tanda-tanda kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan akal manusia. Dan itu dibutuhkan oleh jemaat Tuhan dalam konteks pertumbuhan jemaat dan pekabaran Injil pada saat itu, saudara. Dan ini terjadi bahwa doa jemaat yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan itu diberikan, dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan nyata yang dibutuhkan oleh sidang pada waktu itu. Ayat 31 kita melihat bagaimana doa-doa itu betul-betul dapat direspon oleh Tuhan secara nyata. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul.
Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Setelah mereka berdoa, dikatakan goyanglah tempat mereka berdoa. Ya, memang gedung itu tidak runtuh atau tempat itu tidak roboh. Tetapi itu satu pertanda bahwa hadirat Allah, kuasa Allah, doa-doa mereka direspon oleh Tuhan. Ya, pada hari Pentakosta ada tanda-tanda yang terjadi seperti itu. Di mana ada tiupan angin yang deras, ada lidah-lidah api turun di atas murid-murid. Itu tanda-tanda khusus. Tapi ini dalam pasal ini dalam ayat 31 ini bukan lagi Pentakosta kedua, tapi ini satu tanda-tanda khusus bahwa Allah merespon dan menjawab doa mereka yang sesuai dengan kebutuhan nyata di dalam sidang jemaat itu. Mereka dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya. Orang tidak bisa hidup mengasihi Tuhan, orang tidak bisa hidup melayani Allah, orang tidak bisa bersaksi dengan kuasa kalau tidak dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam kehendak Allah, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus dan buktinya apa? Mereka berani memberitakan firman Allah, saudara-saudara. Jadi katakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Memang kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita, Roh Kudus tidak mengendalikan kita, berbicara satu kata pun tentang firman Allah atau Yesus, kita sudah mulai keringat dingin. Iya kan? Tapi kalau Roh Kudus menuntun kita, menguasai dan mengendalikan kita, maka kita akan dengan keberanian yang khusus berbicara tentang nama Yesus walaupun harus menanggung risiko. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan keberanian memberitakan nama Yesus, itu adalah suatu tindakan yang berakibat fatal. Karena apa? Baru saja ada keputusan dari Mahkamah Agama bahwa kami membebaskan kamu, tetapi ada keputusan, jangan sekali-kali memberitakan nama Yesus, atau jangan sekali-kali kamu berbicara lagi tentang nama Yesus. Itu ultimatum. Artinya bahwa tatkala mereka berbicara tentang Yesus, berarti mereka siap mati, minimal di penjara. Dan kita lihat bahwa jemaat berani berbicara tentang firman Allah, tentang nama Yesus, karena kuasa Roh Kudus, saudara. Jadi doa yang penuh kuasa itu jelas menyampaikan sesuatu kebutuhan bukan kepada manusia, bukan kepada pimpinan organisasi, tetapi kepada Allah sang pemilik hidup dan pemilik gereja ini. Dan doa yang disampaikan itu adalah doa yang penuh dengan iman dan penuh keyakinan bahwa Allah sedang bekerja dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan pokok-pokok doa disampaikan, beban-beban disampaikan adalah beban-beban yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan doa yang jelas. Jadi walaupun doanya tidak panjang, doanya tidak ngawur, tetapi singkat dan jelas dan kena sasaran. Itulah doa yang relevan dengan penuh keberanian. Itu yang diminta, berani. Supaya mereka berani, supaya kuasa Allah menyertai mereka, mujizat Allah dan tanda-tanda zaman, tanda-tanda ajaib menyertai mereka dalam pelayanan. Saudara-saudara, ini dibutuhkan. Dan sekali lagi bahwa doa yang disampaikan seluruh jemaat itu dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita berdoa dengan penuh kuasa. Kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghormatan kepada Allah. Doa yang penuh kuasa akan disampaikan bukan karena kepentingan pribadi kita, karena kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan kelompok kita, tapi tidak. Doa yang disampaikan dengan kepentingan orang lain, bahkan kepentingan jiwa-jiwa yang akan binasa, dan juga kepentingan para pelayan Tuhan agar Injil diberitakan, kabar kesukaan tetap dikumandangkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, berusaha berdoa dengan penuh kuasa. Tidak perlu belajar bagaimana berdoa dengan kuasa Roh Kudus, tapi syaratnya adalah
penuh keyakinan, penuh kerendahan hati, dan penuh kesungguh-sungguhan untuk menghadap Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Dan Tuhan pasti memakai kita dan menjawab kita tatkala kita berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan firman Tuhan ini, dan kiranya berkat kasih karunia-Nya akan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sampai di sini, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu yang setia berdoa, dan berdoa dengan penuh kuasa, berdoa dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang pasti di dalam kuasa Allah yang menyertai kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan kami percaya, tatkala kami berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat Allah, kuasa Allah nyata, dan segala permohonan kami diterima oleh Tuhan bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dimanapun mereka berjuang. Anak-anak kami semua dalam perjuangan studi, berkat Allah turun atas mereka. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang lemah dikuatkan, ada yang ragu diyakinkan, ada yang kurang berani berbicara tentang Yesus, beri keberanian dan beri kemampuan, oleh karena kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami serahkan, pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan tetap memberkati dan melihara mereka. Terima kasih. Inilah doa dan keyakinan kami. Dan kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Tetap setia, bersaksi, dan melayani Tuhan.